Selamat datang di Kata Suara Serangkai Satu Channel. Dan kali ini kita akan melanjutkan cerita Seudino by Simpleman versi novel Part 4 Bagian 3. Setelah bergonta-ganti angkutan umum lebih dari 4 kali yang memakan waktu 1,5 jam, tibalah Sri di depan rumah besar dengan tulisan Gria Zainah. Sri mengamati rumah itu sesaat lalu akhirnya nekat menekan bel rumah. Seorang satpam muda melangkah keluar dari pagar besi yang dipilin dengan warna putih. Ia mendekati Sri kemudian menanyakan masuk kedatangannya. Sri segera memberitahunya bahwa kemarin ia dihubungi dan minta untuk datang. Satpam muda itu tampak mengerti. Ia meminta Sri mengikutinya. Saat Sri melangkah masuk melewati pagar, ia baru sadar ternyata sudah banyak orang menunggu di dalam. Rupanya bukan hanya Sri yang akan berlomba untuk mendapatkan pekerjaan ini. Sri duduk di antara orang-orang itu. Ia sesekali tersenyum saat tatapan matanya tanpa sengaja bertemu dengan mata orang lain. Tak beberapa lama, satu persatu orang mulai dipanggil masuk ke ruangan. Sri melihat perlahan orang-orang yang duduk di sampingnya berkurang satu persatu. Ada yang berada di ruangan begitu lama, ada juga yang tidak sampai 5 menit langsung keluar. Sri semakin gugup ketika yang tersisa hanya dirinya seorang. "Sri Rahayu," panggil seorang perempuan. Seketika itu juga Sri berdiri dari tempatnya duduk. Akhirnya namanya dipanggil juga. Sri melangkah masuk ke sebuah ruangan kecil. Di dalamnya Sri melihat perempuan lain. Ia mengenakan pakaian blazer abu-abu dengan celana kain putih. Rambutnya disanggul. Sri menatapnya tersenyum sembari menunduk. Perempuan itu membalas Sri dengan senyuman juga. Bila diamati dari postur wajahnya, tampaknya perempuan itu masih muda, mungkin berkisar di usia 30 awal. Ia mendekati Sri, menyalaminya lalu mempersilahkan duduk. "Saya Lydia, pengurus agen penyalur ini." Ia menatap kertas di tangannya yang adalah surat lamaran yang Sri kirimkan. Sri Rahayu, lahir tanggal 29 Juni 1979. "Iya benar Bu," jawab Sri. "Usia 24 tahun, tinggal di Konongowaru, pendidikan terakhir SD." Sri terdiam. Kalimat terakhir Lydia membuat Sri sedikit ciut. Namun Sri sudah melangkah sejauh ini. Dengan percaya diri Sri menjawab, "Benar Bu, 29 Juni 1979. Itu dalam tanggalan Jawa berarti 3 ruah 1911. Benar bukan?" Iya Bu." Sri terbata menjawab pertanyaan aneh ini. Tapi perempuan itu menatap Sri dengan ekspresi wajah tertarik. Mungkin ini bagian dari wawancara. Sri mencoba untuk lebih tenang. "Wis, baiklah Mbak Sri, saya tidak punya pertanyaan lagi." "Maksud Ibu?" Sri memang tidak pernah mengikuti wawancara sebelumnya. Tapi seingatnya setidaknya ia akan ditanya beberapa hal. Ini kok hanya pertanyaan soal tanggal lahir. "Kamu diterima Sri?" "Ah, saya diterima Bu." "Iya, setelah ini kamu ikut saya ya." Lydia berdiri, Sri mengikutinya. Tidak ada yang tahu nasib manusia. Hal itulah yang saat ini Sri pikirkan. Sebelumnya Sri datang ke tempat ini dengan perasaan tidak yakin akan diterima. Tapi kenyataannya justru ia mendapatkan pekerjaan ini dengan sangat mudah. Apakah memang semudah ini mendapatkan pekerjaan? Lydia bersama Sri berjalan menelusuri lorong yang panjang di rumah itu. Beberapa kali Lydia bersembunyi-sembunyi menatap Sri yang berjalan pelan di belakangnya. Sesekali Sri juga memperhatikan gerak-gerik Lydia. Mereka kemudian sibuk dengan pikiran masing-masing. Lydia berhenti di depan sebuah pintu. Ukiran di pintu itu lebih indah dan besar dibandingkan pintu-pintu lain yang mereka lewati. Sebelum membuka pintu itu, sekali lagi Lydia menatap Sri. Ia memberi senyum yang sepertinya menyiratkan arti lain yang Sri tidak mengerti. "Akan aku kenalkan kamu dengan 2 orang lain yang juga sudah diterima lebih dulu. Mereka akan kerja bareng kamu," ucap Lydia. Ia mendorong pintu, kemudian mempersilahkan Sri masuk terlebih dahulu. Sri melangkah masuk. Ruangan besar ini terlihat seperti ruang tunggu sebelumnya. Hanya saja kursi dan pernak-perniknya lebih mewah. Pandangan Sri tertuju pada 2 perempuan yang sedang duduk. Mereka sedang mengobrol sebelum melihat Lydia dan Sri melangkah masuk.
Kedua perempuan itu memandang Sri dengan tatapan menyelidik. Lydia tersenyum kepada mereka kemudian mengatakan kepada Sri, "Ini Mbak Erna dan Mbak Dini, mereka yang akan kerja bareng kamu." Lydia memandang Erna dan Dini. "Mbak Erna, Mbak Dini, ini Mbak Sri, orang terakhir yang akan menemani kalian dalam menerima pekerjaan ini." Erna dan Dini berdiri, tersenyum menatap Sri sebelum mengulurkan tangannya. "Senang bisa bertemu Mbak." Sri mengangguk, tersenyum memberi salam kepada mereka. "Kalian tunggu di sini dulu, gak lama lagi calon majikan kalian akan datang," pesan Lydia sebelum meninggalkan ruangan. Sri, Erna, dan Dini pun menghabiskan waktu menunggu dengan berbincang satu sama lain. Dari obrolan tersebut, Sri mengetahui bila Erna sebetulnya sudah dinyatakan diterima sejak 1 minggu yang lalu, sedangkan Dini diterima 3 hari yang lalu. Mereka berdua diminta menunggu 1 calon lagi untuk diterima. Selama itu juga setiap hari banyak perempuan-perempuan lain berdatangan berharap mendapatkan pekerjaan ini, tapi sayangnya tidak ada yang diterima. Calon majikan mereka memang meminta 3 orang perempuan yang memenuhi kriteria khusus. Selama itu pula tak ada satupun perempuan yang diterima lagi setelah kedatangan Dini. Erna dan Dini sendiri mengaku bingung, penilaian macam apa yang dipakai untuk menerima seseorang untuk bisa bekerja di tempat ini. Namun selama 1 minggu menunggu itu sebenarnya tidak menjadi masalah baginya, karena Erna sendiri bercerita kalau ia mendapatkan bayaran. Dini mengangguk membenarkan cerita Erna. "Aku awalnya kesini itu sebenarnya kepakson," lanjut Erna. Setelah bercerita panjang lebar, ia mengalihkan topik. "Kerja untuk tambahan biaya nikah, tapi dalah, ternyata tawaran gajinya gede." "Iya," balas Dini. "SPP anakku loh, ya nunggak 6 bulan bisa lunas pakai sekali gajian nanti." Sri tertegun menatap mereka. "Saya boleh bertanya Mbak?" "Mbak? Sudahlah Sri, jangan panggil Mbak, panggil Erna aja. Usia kita nggak jauh kok," jawab Erna yang diamini oleh Dini. "Baik Mbak, Din, saya mau tanya, berapa ya gaji yang dijanjikan sama kalian?" Erna dan Dini saling menatap satu sama lain. Sebelum akhirnya Erna menjawab, "Kami mau digaji 10 juta per bulan, Sri." "Hah? 10 juta?" Sri kaget. Bayaran sebesar itu untuk gaji pembantu rumah tangga tentu saja sulit dipercaya. Sri sedikit banyak tahu bahwa gaji pembantu rumah tangga tidak sampai menyentuh angka 1 juta. Namun ternyata gaji mereka 10 juta. Sesuatu mengganjal pikirannya. Erna berbisik ke Sri, "Memang aneh Sri, awalnya aku juga gak percaya, tapi tahu ndak," kata Erna, "aku beneran digaji segitu, 300.000 sehari selama 1 minggu ini. Jadi kamu terima saja ya, daripada kami kudu nunggu lagi." Sri mengangguk jawab, merasa ada yang aneh dari pekerjaan ini. Sri akhirnya memilih untuk mengabaikannya. Bagaimanapun juga uang 10 juta lebih dari cukup untuk merenovasi rumah dan membuat bapak hidup lebih enak. Terdengar suara pintu diketuk. Lydia masuk, mengatakan kepada mereka bahwa calon majikan mereka sudah tiba. Ia ingin bertemu dengan mereka satu demi satu. Lydia memanggil Erna. "Ayo Mbak Erna, Simbah sudah menunggu." Erna berdiri dari tempatnya duduk. Ia melangkah mendekati Lydia sebelum akhirnya mereka pergi. Sri menatap Dini. Ia bingung siapa yang dimaksud Simbah oleh Lydia. Dini terdiam sejenak sebelum kemudian bercerita tentang seorang wanita tua, salah satu dari keluarga paling kaya di Jawa Timur. Namanya adalah keluarga Atmojo. "Aku hanya pernah bertemu sekali dengan dia," kata Dini. Matanya tidak menatap mata Sri. "Meski usianya sudah tidak muda lagi, tapi aku bisa melihat dia begitu cantik di usianya yang sudah tua. Cara dia melihat sangat anggun dan suaranya membuatku segan setiap kali dia mengatakan sesuatu. Dia seperti memiliki karisma sendiri yang membuat aku sendiri heran. Nama beliau adalah Karso Atmojo, keluarga kepala Atmojo." Sri terdiam. Ia seperti pernah mendengar nama Atmojo, tapi ia lupa kapan dan di mana. Sri akhirnya memilih untuk tidak berkomentar.
Namun melihat bagaimana Dini menceritakan siapa Atmojo dan sekaya apa keluarga mereka, membuat Sri menimbang-nimbang alasan apa yang membuat seorang Atmojo mau membayar tinggi hanya untuk jasa seorang pembantu rumah tangga. Pintu kembali diketuk. Kali ini Lydia memanggil Dini. Setelah Dini pergi, Lydia berhenti sejenak. Ia menatap Sri. Sebentar lagi kamu akan bertemu dengan dia, Sri. Bila boleh saya ingin menyampaikan sesuatu sama kamu, orang yang akan kamu temui bukanlah orang sembarangan. Katakan apa yang kamu minta kepadanya, dia pasti akan mengabulkannya. Lydia melangkah pergi. Sri sendirian memikirkan setiap kalimat yang Lydia ucapkan hingga tak sadar sudah lama waktu berlalu. Di sela-sela kebosanan, Sri pun memutuskan melihat-lihat sesuatu lewat jendela ruangan. Di sana Sri mendekat banyak mobil terparkir. Sri yakin saat ia datang ke tempat ini, dia sama sekali tidak melihat adanya mobil-mobil itu. Pintu terbuka. Lydia menatap Sri. Sri, sekarang beliau ingin bertemu denganmu. Sri melangkah keluar mengikuti Lydia. Meski ragu, Sri terus berjalan sampai mereka berhenti di satu ruangan. Lydia membuka pintu kemudian meminta Sri untuk masuk terlebih dahulu. Di sana Sri melihat seorang wanita tua yang tengah duduk. Ia mengenakan kacamata tebal dengan pakaian kebaya lengkap, rambutnya disanggul anggun. Wanita tua itu melihat Sri, mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung mata kaki. Sri hanya diam saat wanita itu mengamatinya. Ia tersenyum tulus, membuat Sri tertunduk malu. Aneh, tiba-tiba ia merasa sungkan yang datangnya entah dari mana ketika melihat matanya. Sri merasa tengah berhadapan dengan seseorang dengan derajatnya tinggi. Ia bahkan tidak berani mengangkat wajahnya lagi. Aura yang ia keluarkan mampu membuat Sri merasa kecil di hadapannya. Ayune kowe nduk, katanya. Nada suaranya terdengar sangat lembut. Sri pun diminta untuk duduk. Beliau ini adalah Karsa Atmojo, dan kepada beliaulah nanti kamu akan mengabdikan diri, Sri, kata Lydia. Sri menatap wanita itu lagi hingga akhirnya ia teringat sesuatu. Ia pernah melihat nama Atmojo sebelumnya. Pantas saja nama itu terdengar familiar di telinganya. Atmojo adalah nama sebuah restoran tersukses di tanah air. Lydia pun secara singkat menjelaskan bahwa bisnis Atmojo meliputi semua cabang restoran di tanah Jawa ini. Dari timur hingga ke barat terbentang nama Atmojo dimanapun, termasuk yang meliputi bisnis properti dan lain sebagainya. Sri hanya mendengarkan Lydia berbicara sementara matanya menatap wanita itu yang masih tertuju memandangnya. Ada yang mengganjal pikiran Sri saat terdengar nama Atmojo selain nama seorang keluarga kaya raya. Sesuatu yang filosofis mengenai sebuah nama bunga dan gelar kuno di tanah Jawa. Dahulu Sri sangat suka mendengar bapak mendongeng dan salah satu cerita legenda yang paling Sri sukai adalah bunga Atmojoyono. Salah satu dari bunga yang dulu begitu wangi dan sudah melegenda. Tumbuh sendiri di atas Gunung Ijen. Bunga yang namanya begitu dikenal saat tanah Jawa masih diliputi kengerian dari bangsa lelembut. Angkatan siramu nduk, ra usah wedi ngono. Mbah ki wis tuwek, ra usah hormat koyo ngono. Angkat kepalamu nak, tidak usah takut begitu. Mbak ini sudah tua, jadi tidak perlu sehormat itu. Sri hanya mengangguk. Ingin rasanya mengangkat kepala, tapi Sri tidak dapat melakukannya. Benar apa yang dikatakan oleh Dini. Karsa Atmojo memiliki sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Sesuatu yang membuat semua orang merasa bahwa Karsa Atmojo jauh lebih tinggi dari siapapun. Seakan-akan cara Sri menunduk memberikan hormat adalah perintah langsung darinya. Nduk, kamu mau kerja sama saya? Sri tercekat. Ia menatap mata Mbah Karso yang seakan-akan membuai dirinya. Belum pernah Sri merasa senyaman ini saat berbicara dengan seseorang hingga tanpa sadar Sri mengangguk dengan sendirinya. Kalau Simba boleh tahu, berapa gaji yang kamu inginkan? Sri tidak langsung menjawab. Ia teringat pembicaraannya dengan Erna dan Dini tadi. Sri terpikir untuk menerima gaji yang sama, tapi entah kenapa ia merasa ragu dengan pilihannya, seakan-akan pilihannya akan menanggung segala resiko yang dirinya sendiri tidak ketahui.
Sri menatap Mbah Karso dengan suara ragu-ragu. Sri mengatakan, 700.000 Mbah. Lydia melirik Sri, wajahnya tampak bingung. Mbah Karso lebih bingung. Ia kemudian mengajukan pertanyaan itu lagi. Hanya 700.000 Nduk? Kamu yakin? Nopo? Kamu bisa minta jauh lebih besar dari itu. Saya tidak mau Mbah, saya takut, ucap Sri masih ragu. Takut apa? Saya takut seiring besarnya gaji yang saya terima, saya tidak dapat mengemban tugas yang sudah diberikan, jawab Sri. Mbah Karso lantas mengelus rambut Sri. Ia tersenyum sambil membisikkan, terkhusus kamu akan saya beri 2 kali lipat dari gaji 2 perempuan lain yang juga bekerja denganku. Sri menatap Mbah Karso tidak percaya. Mbah Karso sepertinya sudah tidak mau mendengar penolakan apapun dari Sri. 10 juta saja masih sulit untuk dipercaya. Tapi sekarang Sri justru mendengar dari mulut Mbah Karso sendiri bahwa ia akan menerima 2 kali lipat bayaran dibandingkan Erna dan Dini. Sri bingung, tetapi dirinya tidak dapat menolak. Akhirnya Sri memilih diam. Ia tidak mau Erna dan Dini tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Sri menyadari konsekuensi yang harus diterimanya. Ia harus menjalankan tugas dari Mbah Karso sebaik-baiknya. Hari itu menjadi awal kehidupannya baru bagi Sri. Setelah kepulangan Mbah Karso, Sri memutuskan untuk segera pulang. Ia menceritakan semua yang terjadi hal ini ke bapaknya. Siapapun pasti akan tidak percaya mendengar cerita Sri, namun tidak dengan Pak Jatmiko. Wajahnya justru menyiratkan kekhawatiran yang belum pernah Sri lihat sebelumnya. Banyak rumor tentang keluarga Atmojo yang pernah Bapak dengar. Rumor apa, Pak? Tanya Sri bingung. Rumor tidak menyenangkan, Duk. Memang Bapak nggak pernah percaya dengan rumor dari orang lain bila Bapak tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi Pak Jatmiko tampak berpikir. Matanya menerawang jauh seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi terganjal di sudut lidahnya. Satu hal yang Bapak percaya sampai saat ini, firasat Bapak sebagai orang tua kamu. Bapak khawatir, tidak tahu kenapa Bapak tidak mau kamu bekerja di sana, ucap Bapak diikuti batuk-batuk. Sri mendekati dan menahan tubuhnya. Pak, Bapak sendiri yang bilang, katanya Bapak kepengen Sri maju. Mungkin benar seperti ada yang aneh dengan pekerjaan ini, tapi Sri merasa Atmojo adalah keluarga yang baik. Beliau begitu lembut saat berbicara kepada Sri. Coba bayangkan bila Sri mendapatkan gaji sebanyak itu, Sri bisa angkat ekonomi keluarga kita, bisa bangun rumah, bisa nenangin Bapak. Malah kalau uangnya sudah cukup, Sri kepengen bangun toko kelontong di depan rumah. Jadi Sri bisa di rumah berpenghasilan sambil menjaga Bapak. Pak Jatmiko tersenyum. Ia tidak lagi bisa menolak. Sri sudah mengatakannya. Ia hanya mengangguk sembari mendoakan anak semata wayangnya semoga mendapatkan apa yang dia inginkan. Meski sebenarnya firasat buruk itu masih tetap ada dan mengganjal pikirannya.